konkret sebagai kerja bersama antara kedua organisasi. Dari pihak kami sendiri, PBNU, kami secara terus terang menyampaikan kepada Kiai Haidar bahwa kami butuh banyak belajar dari Muhammadiyah tentang kebutuhan-kebutuhan real dari organisasi seperti soal pengelolaan lembaga-lembaga layanan dan penataan organisasi dan lain sebagainya. Dan tentu saja nanti kedua belah pihak akan terus melanjutkan diskusi-diskusi ini, karena kalau soal komunikasi langsung sebetulnya sudah biasa dari dulu. Soal bagaimana kita bersama-sama membangun strategi untuk menciptakan momentum-momentum sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan akan kepemimpinan moral di dalam politik misalnya. Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya segala sesuatunya tidak hanya didrive oleh kepentingan-kepentingan pragmatis misalnya. Ada kebutuhan untuk membangun strategi ekonomi bersama agar struktur ekonomi Indonesia ini menjadi lebih berkeadilan, dan ada banyak lagi hal yang saya kira akan menjadi ladang khidmah yang sangat subur bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk bekerja sama, insya Allah. Dan kami berterima kasih sekali atas kunjungan ini. Mudah-mudahan ini menjadi kunjungan yang berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya dan segenap anggota pimpinan PBNU serta rekan-rekan wartawan anggota PP Muhammadiyah. Kami 8 anggota PP Muhammadiyah bersilaturahmi sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Yahya, sekaligus kunjungan balasan setelah PBNU terbentuk. Gus Yahya ke kantor Menteng PP Muhammadiyah, dan sekarang setelah kami bermuktamar, biarpun pasangan lama, berkunjung dan menyambung silaturahmi. Dan betul bahwa sebenarnya komunikasi, kemudian kita juga sering berdialog, ketemu itu sudah sering kita lakukan. Yang diperlukan sekarang adalah kerja bersama yang bisa kita kembangkan baik dalam konteks keumatan maupun kebangsaan bahkan di level global. Kami juga memberi apresiasi yang tinggi pada PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya yang banyak melakukan terobosan termasuk aktivitas-aktivitas dialog di kancah internasional sebagai bagian dari mengembangkan dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan begitu progresif ya. Saya pikir kita hadir di kantor PBNU saja ini sudah berubah wajah itu ya. Jadi udah kalah itu kantor PP Muhammadiyah. Yang kedua, betul kita berdiskusi pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan pemilu 2024. Kita bersyukur bahwa kontestasi pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia. Dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran saja kan calonnya sudah bermunculan gitu ya. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu berjurdil dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh, sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-mata, who gets what, when, and how itu ya. Tapi visi kebangsaan apa yang mau dibawa, yang diwujudkan berangkat dari
fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Dan tadi kepemimpinan moral, satu istilah yang kita sepakati, yang bisa mendrive kontestasi itu, bahkan siapapun nanti yang terpilih, baik di eksekutif pun legislatif, betul-betul kepemimpinan yang tahu benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas dalam berpolitik, sehingga tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya gitu ya. Dan ini sangat krusial. Dan kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non politik praktis punya panggilan moral untuk hadir tanpa merasa paling benar sendiri. Nah, itu. Yang kedua, ada realitas yang harus kita emban bersama, di mana rakyat kita kan mayoritas masih ekonominya di bawah.